Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 14 April 2023. Bagaimana kabar hari ini? Tampaknya semuanya baik-baik saja ya. IHSG kita kebetulan kali ini hijau, kecil saja. Kita meskipun kecil, kita naik sekitar 0,49% ya. IHSG udah ada di posisi 6.818,57. Ini ya seperti yang kita omongin dari lalu-lalu, IHSG masih di situ-situ aja, malah kemungkinan besar seperti yang saya katakan kemarin, minggu depan baru kita lihat IHSG bisa lebih cerah. Tapi ternyata ya mulai ada tanda-tanda hari ini ya IHSG hijau walaupun kecil ya, tanda-tanda bahwa besok akan minggu depan itu bakalan lebih cerah, karena kita lihat IHSG kali ini udah hampir menembus batas atas dari range sideways ya. Meskipun nggak berhasil, meskipun masih gagal ya, karena kita punya saya punya perkiraan range atas itu ada sekitar 6.830-an. Nah, tapi ternyata IHSG belum bisa tembus. Jadi kita masih katakan ya baru ada pertanda kemungkinan minggu depan kita akan lebih cerah dengan kita punya IHSG. Next saya punya target IHSG tentu saja tadi setelah menembus range atas di 6.830-an, resisten berikutnya itu ada di sekitar 6.862. Saya kira ini mudah-mudahan lebih mudah dicapai dan IHSG bisa lanjut terus menghijau sampai nanti menjelang libur lebaran gitu ya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa membahas pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Kalau teman-teman menaruh minat pada analisa teknikal, jangan lupa langsung subscribe dan video-video di playlist tutorial itu banyak menyajikan indikator-indikator secara teknikal. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat indikator dan bisa mengikuti praktek-praktek bagaimana saya membaca chart, kemudian melakukan analisa untuk mendapatkan keuntungan dari bursa saham. Mari kita lihat saham MTMH. Nah, ini saham sedang sideways ya, teman-teman bisa lihat dari chartnya. Jadi kita ada di area resisten di kotak merah ini di sekitar 1595 ya. Closing hari ini sampai 1650 lah ini ya, batas atas dari kita punya resisten. Kemudian supportnya itu ada di sekitar 1450-an. Nah, itu untuk range pergerakannya nggak terlalu lebar emang, jadi teman-teman bisa manfaatkan ini pada saat dia di area support, bisa melakukan pembelian dan keep beberapa hari untuk jualan di sekitar area resisten. Tapi seandainya kita punya area resisten tertembus, saya kira ini cukup bagus untuk melanjutkan penguatan ya, karena kita lihat harga ini tidak pernah lebih dari 1650 itu sejak 12 Desember 2022. Jadi mungkin besar ini memang terjadi pengumpulan atau akumulasi, sehingga kita bisa menunggu saat terjadi breakout baru kita ikutan beli supaya kita punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu lebih lebar. Next saya punya Cevin. Nah, ini Cevin teman-teman bisa lihat ini pergerakan naiknya agak perlahan ya.
sejak 5 Januari itu kelihatannya naik, ada higher high dan ada higher low. Belakangan di sini kelihatan volumenya mulai menunjukkan peningkatan ya, volume transaksi di sini teman-teman lihat agak naik, di sini itu agak kecil-kecil, sangat imut. Jadi kita bisa katakan ini kemungkinan besar akan uptrend. Nah, tentu saja teman-teman boleh akumulasi sejak sekarang dengan area support di sekitar 335 dan resisten di 375. Diakumulasi dari sekarang, kemudian tunggu aja pelan-pelan dia naik. Tapi kalau bergerak di bawah support 336, saya kira itu tidak terlalu bagus untuk kita hold gitu ya, karena ini bisa jadi turun dan agak lama, mengingat pergerakannya ini agak lambat, sehingga kalau kita harus menunggu cukup lama ya harus dipertimbangkan juga berapa banyak yang kita modali gitu ya untuk masuk ke saham seperti ini. Soalnya ini terus terang agak lambat ya. Kalau yang mau nunggu breakout ya di sekitar area kotak kuning di sekitar 376 ya. Ya, 376 dia kelipatan 2. Kemudian resisten berikutnya itu ada di sekitar 446. Nah, di area kotak merah sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini semuanya indikator menunjukkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan ya. Dia punya MACD itu sebentar lagi golden cross. Sekarang sih masih ada di area dead cross ya. Kalau kita lihat MACD-nya itu ada di 4, udah golden cross ya. MACD di 434 dan sinyalnya ada di 3,54. Udah golden cross. Jadi ini meskipun masih dalam kondisi sideways tapi udah cenderung untuk naik gitu ya. Kita tinggal menunggu konfirmasi saat resistennya tertembus gitu. Next kita punya Akra. Akra ini adalah salah satu emiten yang berhubungan dengan minyak. Jadi kalau minyaknya membaik, ya kayaknya dia juga ikutan membaik ya. Jadi kita lihat di sini harganya udah lama ada di atas MA20. Kemudian MACD sih dalam kondisi dead cross ya. Di sini teman-teman bisa lihat kita punya MACD itu dalam kondisi dead cross. Ini histogramnya warna merah. Kemudian tipis sih, cuma tetap aja dead cross. Ya ada di atas 0, makanya kemungkinan masih akan bisa berbalik naik. Ya, lebih bagus kalau dia berbalik naik. Kita tinggal tunggu di sekitar area support, mungkin di sekitar 1540-an. Nah, dan resisten di 1615. Jadi tunggu aja pada saat dia menembus resisten, itu kita ikutan beli, buy on breakout, dan mestinya sih harga langsung bergerak naik ya, karena didorong oleh sentimen penguatan harga minyak dunia. Nah, teman-teman bisa melihat untuk Akra ini, jadi sebelumnya kalau teman-teman lihat ini adalah fase cukup lama ya, ini bergerak sideways dari November sampai dengan bulan Maret. Ini di sini dia bergerak sideways, kemudian terjadi breakout, dan ini sedang berupaya untuk menembus lagi setelah melakukan support test di area kotak hijau. Sehingga saya perlu mewaspadai area kotak hijau ini, jangan sampai support ini tertembus ya, dia kemudian bergerak di bawah support dan kembali lagi di kondisi sideways seperti ini, kan agak repot juga nunggunya. Kalau saya anjurkan memang ya tunggu breakoutnya aja, sehingga di sini kita bisa lihat peluang untuk naik bisa menjadi lebih besar. Saya nggak menutup kemungkinan ini ada
atau sedang terjadi pembentukan suatu pattern lagi, misalnya dia membentuk pattern cup and handle mungkin, ya kan, ini bisa aja terjadi ya, masih bisa terjadi. Tapi kalau memang ini udah breakout, udah di atas area kotak hijau dan tetap bertahan di situ, saya kira peluang untuk naik lebih tinggi itu menjadi lebih besar. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas itu bisa membantu teman-teman dalam memilih saham ya, meskipun hanya sekedar contoh bagaimana saya melakukan analisa. Kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun saham-saham yang ingin dibahas, langsung saja tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas sama-sama. Salam cuan untuk kita semua.